saudara-saudaraku semua, baik kita yang ada di tempat ini maupun saudara-saudaraku yang mengikutinya dari rumah masing-masing. Mari kita ada di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memuji dan menyembah Dia, saudaraku, pada pagi hari ini. Karena hanya Dia yang layak kita sembah. Mari kita menyanyikan untuk pujian mengatakan Allah yang suci, Maha Mulia. Sanjung sembah sama
kasih Tuhan untuk segala hal yang Kau perbuat di dalam hari dan kehidupan kami. Untuk hari ini Tuhan, kami boleh ada untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk bersorak bagi Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, yang di sini dan di rumah, mari kita sama-sama mempermuliakan nama Tuhan dan satu pujian menyatakan, serahkanlah kemuliaan untuk Tuhan. Serahkanlah
bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun hidup kita saat ini, Sabu, NTT, Indonesia, saya percaya ada dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini dan bahkan besok, mari kita jangan khawatir. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Saya percaya saudaraku, virus corona tersebut adalah hanya virus kecil saja dibanding dengan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Kuasa Yesus sangat luar biasa dari segala-galanya. Mari kita menyanyikan itu pujian mengatakan, Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Mengatasi segalanya.
bahwa kami percaya kepada Allah yang mampu untuk mengatasi segala perkara yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Pujian ini adalah pengakuan kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Di saat tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu untuk melakukannya. Di saat kami bahkan mengalami jalan buntu dan tidak tahu arah jalan yang harus kami tempuh untuk menyelesaikan setiap persoalan dan masalah, kami percaya Allah kami yang kami sembah dengan nama Yesus sanggup untuk mengatasi segala persoalan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Itulah sebabnya sekarang kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah buat kami saat ini, karena kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu yang berbicara atas nama-Mu. Urapan-Mu nyata atas kehidupan kami semua. Bahkan setiap pelayan altar yang ada di tempat ibadah saat ini, jemaat, para simpatisan, atau setiap orang yang menyaksikan jalannya ibadah kami, termasuk pemberitaan firman Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini. Kami berdoa supaya urapan dan hadirat Allah dinyatakan sampai kepada semua kami yang menyaksikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Dengan demikian kami siap untuk diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, senang sekali kembali pada pagi hari ini dapat berjumpa bersama dengan saudara-saudara. Walaupun kita masih harus terus menjaga jarak dan kita belum bisa dapat berkumpul bersama-sama dalam sebuah persekutuan yang besar atau berkumpul bersama-sama seperti biasanya. Tetapi kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah, memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini dan menikmati lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk pagi hari ini, seperti iklan yang sudah ditampilkan atau ditayangkan di sosial media di Facebook, dan juga tema yang sudah terpampang di belakang saya atau di hadapan saudara-saudara, yaitu makna dari kebangkitan Yesus. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, sebenarnya kita sedang berbicara tentang suatu perkara yang begitu luar biasa, yang memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan saya dan saudara-saudara sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Kenapa demikian? Karena saudara bayangkan, kalau seandainya Yesus berjanji bahwa Dia akan mati untuk menebus dosa-dosa kita, atau kita ambil contoh sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3, di mana Yesus berjanji bahwa Dia akan pergi ke surga atau ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara-saudara, dan jika tempat itu sudah selesai, maka Dia akan kembali untuk menjemput saya dan saudara-saudara, supaya di tempat di mana Dia berada, saya dan saudara-saudara berada. Setelah Dia berjanji baik untuk menebus dosa-dosa kita, Dia menjanjikan surga bagi kita, Dia berjanji untuk memberikan, bahkan untuk melimpahkan segala berkat, kasih dan kesetiaannya kepada kita. Lalu kemudian Dia mati, dan ternyata Dia tidak bangkit. Tentu seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus pasal 15, bahwa sia-sialah kita menjadi orang-orang percaya, sia-sialah saya dan saudara-saudara menjadi orang Kristen, sia-sialah saya dan saudara-saudara menjadi hamba-hamba Tuhan, sebab semua yang kita lakukan, semuanya itu tidak ada artinya. Kita sedang membuang-buang waktu saja kalau seandainya Yesus tidak bangkit. Nah, ketika kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat menentukan bagi perjalanan iman saya dan saudara-saudara. Sehingga tujuan dari kita mempelajari makna kebangkitan Yesus pada pagi hari ini adalah supaya saya dan saudara-saudara sebagai orang-orang percaya, melalui renungan ini akhirnya kita melihat tentang betapa besarnya manfaat kebangkitan itu bagi kehidupan kita. Sebab tanpa kebangkitan Yesus, maka saya dan saudara-saudara sedang membuang-buang waktu. Sebab kita akan sama saja seperti menyembah kepada nenek moyang kita yang juga mati dan ternyata tidak bangkit-bangkit juga. Tetapi berbeda dengan
Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya pagi hari ini kita akan memperhatikan apa yang akan dibagikan kepada kita pagi ini sebenarnya bukan merupakan alasan satu-satunya, atau sebenarnya bukan merupakan alasan-alasan yang hanya itu saja. Tetapi kalau saudara membuka Alkitab, membaca firman Tuhan, saudara akan menemukan sejumlah manfaat. Ada begitu banyak manfaat dari kebangkitan Yesus yang kita dapatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Petrus. Ya, mungkin salah pengetikan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5. Di belakang saya ditampilkan ayat-ayat ini, tapi nanti saudara juga memperhatikan pada Alkitab saudara-saudara, dan saya akan membacakan ketiga ayat firman Tuhan ini buat kita. Demikian ayat yang ketiga sebagai ayat pertama buat kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayatnya yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi saudara-saudara, dari 3 ayat firman Tuhan ini kita akan melihat manfaat-manfaat apa saja yang saya dan saudara-saudara dapatkan secara langsung melalui kebangkitan Yesus itu. Kita akan langsung saja melihat karena ada 4 poin, sehingga saya akan menyampaikan poin per poin secara cepat. Yaitu poin yang pertama, manfaat yang kita dapatkan dari kebangkitan Yesus adalah kita, saya dan saudara-saudara dilahirkan kembali. Nah, ingat saudara-saudara, saya ingin untuk kembali membaca ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar. Perhatikan bagian ayat kalimat-kalimat yang saya garis bawahi dengan tulisan merah. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi saudara perhatikan, oleh kebangkitan Yesus, saya dan saudara-saudara dilahirkan kembali. Tentu timbul pertanyaan di sini, apakah saya dan saudara-saudara pernah mati? Apakah saya dan saudara-saudara pernah mati lalu kemudian melalui kebangkitan Yesus itu saya dan saudara-saudara dihidupkan kembali? Ingat saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ketiga, di situ mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Akibat yang harus diterima seseorang oleh karena perbuatan dosa itu adalah maut atau kematian. Tetapi kelanjutan dari ayat 23 itu, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara perhatikan, upah dosa adalah maut. Artinya akibat daripada dosa, saya dan saudara-saudara memperoleh atau mendapatkan maut. Manusia tidak hanya terdiri dari satu unsur. Ada 3 unsur di dalam pribadi manusia yang utuh, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Maka kematian, ketika kita berbicara tentang kematian, tidak hanya berbicara tentang kematian secara fisik. Saat ketika seseorang berpisah dari keluarganya, jasadnya dikebumikan, maka orang itu sedang mengalami kematian jasmani. Tetapi ada yang namanya kematian rohani. Kematian rohani itu adalah kematian yang terjadi atau yang menimpa jiwa dan roh kita. Dan kematian rohani ini terjadi disebabkan oleh karena dosa. Ketika seseorang kehidupannya dikuasai oleh dosa, ketika kehidupan seseorang dipimpin atau ditaklukkan oleh dosa, maka sesungguhnya rohani orang itu sedang mati.
Pada saat tidak ada kesadaran untuk berbuat baik, atau pada saat seseorang melakukan dosa namun dia merasa aman-aman saja, tidak ada rasa tertuduh, tidak ada rasa bersalah di dalam kehidupannya, baik itu rasa bersalah kepada Tuhan maupun kepada sesama, maka sesungguhnya orang tersebut sedang mengalami kematian secara rohani. Nah, sebelum Yesus mati di kayu salib, semua orang yang melakukan dosa, sebelum saya dan saudara-saudara sadar, bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan, setiap kita yang hidup kita dipimpin oleh dosa, kita telah mengalami kematian secara rohani. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi akibat daripada dosa yang kita perbuat dahulu, firman Tuhan mengatakan kita sudah mati. Lalu kemudian juga Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Perhatikan pada bagian awal, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu. Jadi dahulu, jauh sebelum Yesus mati di kayu salib, walaupun saat itu saya dan saudara-saudara belum ada, tetapi ingat bahwa pada saat kita sebelum mengenal Kristus, kita juga hidup dipimpin oleh dosa. Dan ketika kehidupan kita dipimpin oleh dosa, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, firman Tuhan mengatakan pada Kolose pasal yang kedua ayat 13, kamu juga dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu. Pada saat sebelum kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita melakukan sebuah pelanggaran yang mendatangkan dosa, maka firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya kita sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, baik dari kitab Efesus, baik dari kitab Kolose, maka sesungguhnya kembali kepada 1 Petrus pasal 3 ayat 1 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa memang dahulu kita mati, tetapi terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi saudara perhatikan, manfaat pertama yang kita dapatkan dari kebangkitan Yesus adalah kita yang dahulu mati karena dosa, kita yang dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat, sekarang kita dilahirkan kembali ke dalam keluarga kerajaan Allah. Kita dilahirkan kembali ke dalam kasih karunia Allah. Kita dikembalikan ke dalam kuadrat kita yang sesungguhnya. Pada saat Allah menciptakan manusia, berdasarkan Kejadian pasal 1 dan pasal 2, ayat 26 sampai 27, manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Pola yang Allah pakai, mal yang Allah pakai, atau dasar yang Tuhan pakai untuk menciptakan saya dan saudara-saudara itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi akibat daripada dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan pada saat Yesus mati di atas kayu salib, saya dan saudara-saudara kemudian dilahirkan kembali kepada posisi kita sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai wakil Allah di bumi ini. Dan oleh karena itu, kita dapat mengalami sebuah sebagai dampak secara langsung daripada kebangkitan Yesus. Jadi kita harus bersyukur saudara. Kita bisa membayangkan kalau seandainya Yesus mati dan tidak bangkit, maka kita semua masih tetap hidup di dalam dosa, di dalam kegelapan, di dalam pelanggaran-pelanggaran kita. Dan apapun yang kita perbuat tidak akan sanggup untuk dapat menyelamatkan kita. Sebab kita diselamatkan, Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9, semata-mata hanya karena kasih karunia, bukan oleh karena perbuatan baik kita. Di hadapan Tuhan kebaikan kita seperti apapun, semuanya itu tetap seperti kain kotor. Tidak ada yang bisa diandalkan. Jadi kita bersyukur. Yesus berjanji melalui kematiannya, Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Salah satu di antaranya, oleh kematiannya, dosa-dosa kita diampuni, kehidupan kita disucikan dan dibersihkan. Dan janji itu dibuktikan. Setelah Dia mati, Dia bangkit. Dan kebangkitannya itu benar-benar membawa saya dan saudara-saudara kembali
kepada Allah. Poin yang kedua, akibat atau dampak yang kita dapatkan dari kebangkitan Yesus. Yang kedua adalah kita hidup di dalam pengharapan. Dengan kata lain, saya dan saudara-saudara mulai memiliki pengharapan. Berarti dulu tidak ada pengharapan. Kita perhatikan ayat yang ketiga, masih pada ayat yang ketiga bagian terakhir dari bacaan kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi saudara, pertama, kebangkitan Yesus melahirkan saya dan saudara-saudara kembali ke dalam keluarga kerajaan Allah. Kebangkitan Yesus telah memberi kesempatan saya dan saudara-saudara kembali menjadi milik Allah. Tidak hanya sampai di situ. Setelah kita dibawa kembali, citra kita dipulihkan kembali menjadi milik kepunyaan Bapa di surga, maka poin yang kedua adalah kita mulai hidup di dalam pengharapan. Nah saudara, kebangkitan Yesus membuktikan banyak hal. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Dia itu Allah. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut. Artinya bahwa maut tidak bisa menguasai Dia. Maut tidak bisa mengalahkan Dia. Terbukti 3 hari kemudian Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Dan kebangkitan itu benar-benar membuktikan bahwa Dia Allah. Manusia tidak bisa berkuasa atas maut. Ada banyak tokoh terkenal yang mati. Ada banyak tokoh yang berpengaruh di bidang politik. Tokoh yang memiliki jasa yang besar dalam perjuangan untuk memerdekakan bangsa kita misalnya. Atau kita berbicara tentang sejarah gereja, ada banyak tokoh di dalam Alkitab, tokoh dalam perkembangan sejarah gereja sampai pada hari ini. Mereka semua mati dan tidak ada yang bangkit. Kenapa? Karena mereka tidak berkuasa atas maut. Tetapi Yesus berkuasa atas maut. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa Dia berbeda dari tokoh manusia manapun. Artinya, kebangkitan yang mengalahkan maut itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Saya tunjukkan beberapa ayat kepada saudara. Yang pertama, Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Saudara perhatikan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18 dari Yohanes 10. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi saudara perhatikan, Dia berkuasa memberikan nyawanya, Dia berkuasa mengambilnya kembali. Pada Jumat Agung ketika Paskah dirayakan, Dia berkuasa menyerahkan nyawanya. Ketika orang-orang datang ke Taman Getsemani di bawah pimpinan Yudas untuk menangkap Yesus, Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Jadi Yesus ditangkap bukan karena Dia tidak berdaya. Yesus ditangkap pada saat itu bukan karena Dia lemah. Bahkan ketika Petrus mencabut pedangnya dan memotong telinga dari hamba imam besar yang bernama Malkus sampai telinganya putus, apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Kau pikir saya tidak bisa minta Bapa untuk memberikan saya sepasukan malaikat supaya bisa membela saya? Dengan bahasa sederhana, bahasa kita, lu pikir Petrus tidak bisa untuk membela diri? Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena Dia tahu sebagai Allah, Dia punya kuasa untuk menyerahkan nyawanya, Dia juga punya kuasa untuk mengambilnya kembali.
pada peristiwa Jumat Agung dia serahkan, bukan diambil oleh orang lain. Nyawanya tidak dirampas, nyawanya tidak ditentukan. Kematian itu bukan merupakan kuasa dan wewenang dari manusia. Walaupun pada saat itu hampir semua orang teriak, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Bahkan kemudian kepada Pilatus yang mengatakan bahwa, apa kau tidak tahu bahwa saya punya kuasa untuk membebaskan? Yesus bilang, kuasa itu tidak akan kau punya kalau tidak diberikan dari atas. Jadi pada Jumat Agung itu dia berikan. Tetapi perhatikan, pada hari pertama minggu itu, atau hari Minggu setelah Sabat, setelah Jumat Agung, Sabat lalu kemudian hari pertama, dia berkuasa mengambilnya kembali. Walaupun di kuburan tempat di mana dia dibaringkan ada pasukan Romawi yang berjaga-jaga. Walaupun di situ pintu kuburnya ditutup dengan batu yang begitu besar. Tetapi hanya dengan kehadiran dua malaikat, gempa terjadi dan batu itu bergeser dengan sendirinya. Dia bangkit, dia keluar dari dalam kubur karena dia punya kuasa untuk mengambil hidupnya kembali. Jadi saudara perhatikan, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa semuanya itu terjadi oleh karena dia adalah Allah. Dan karena dia adalah Allah, maka saya dan saudara-saudara boleh berharap kepada dia. Ingat poin yang kedua, makna kebangkitan Yesus berdasarkan ayat 3 dan 1 Petrus pasal 1 ini adalah kita bukan hanya dilahirkan kembali, tapi dibawa kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Walaupun saat ini kita sedang berada di dalam tekanan, walaupun saat ini kita sedang berada dalam persoalan dan masalah yang bersifat global, tetapi sebagai orang-orang percaya, kita tetap memiliki pengharapan bahwa persoalan dan masalah ini akan berakhir, akan berlalu pada suatu ketika. Kenapa? Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup. Kita tidak boleh pasrah dengan keadaan yang ada, terlepas dari persoalan yang bersifat global. Mungkin secara pribadi saudara punya persoalan, entah itu berkaitan dengan kesehatan saudarakah, entah itu berkaitan dengan keluarga saudarakah, dengan pekerjaan saudarakah, entah itu berkaitan dengan rumah tangga saudara, atau dengan hal apa saja. Kebangkitan Yesus memberi pengharapan kepada saudara, bahwa saat saudara sungguh-sungguh percaya kepada dia, pada satu saat, mungkin bagi kita terlalu cepat, mungkin bagi kita terlalu lama, tetapi pada waktu yang tepat, ketika harapan kita itu menjadi kenyataan, kita akan melihat bahwa Tuhan sungguh berkuasa. Yeremia pasal 14 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Jadi saudara perhatikan, Tuhan Allah pengharapan kita, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan saya mau kasih tahu saudara, berdasarkan ayat firman Tuhan, Tuhan Allah pengharapan kita, dia sanggup untuk menolong kita tepat pada waktu. Dia sanggup menyembuhkan saudara yang sedang dalam keadaan sakit tepat pada waktunya, bukan pada waktu saya atau waktu saudara. Dia sanggup untuk membawa saudara keluar dari persoalan dan masalah yang sedang saudara alami atau terjadi dalam kehidupan saudara. Dia sanggup untuk memberi jalan keluar kepada kita. Kenapa? Sebab dia adalah Tuhan Allah pengharapan kita. Lalu kemudian di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara perhatikan, Yesus bangkit memberi jaminan bahwa kita boleh berharap kepada dia, bahwa di dalam Yesus segala persoalan yang kita alami pasti akan terselesaikan. Di dalam Yesus pasti akan ada solusi untuk setiap persoalan dan masalah yang kita alami.
Baik itu menyangkut pribadi kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, dan kesehatan kita, atau apapun itu. Dan firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 5 mengatakan, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan saya dan saudara-saudara. Kenapa? Karena kita sedang percaya, memberi diri kita dipimpin oleh pribadi yang hidup, Allah yang berkuasa bahkan terhadap maut sekalipun, yang tidak bisa dikuasai oleh manusia, yang tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Yesus mampu untuk menaklukkan maut tersebut. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54-55, di situ ada satu kalimat, hai maut, di manakah sengatmu? Jadi kuasa maut, sengat maut telah dikalahkan oleh Yesus. Jadi yang pertama, manfaat kebangkitan Yesus buat kita adalah kita dilahirkan kembali. Kita yang mati karena dosa dihidupkan kembali. Setelah kita dihidupkan kembali, poin yang kedua adalah kita mulai hidup di dalam pengharapan. Saudara boleh berharap untuk apa saja, dan Tuhan akan sanggup untuk memberikan, asal pengharapan itu tidak bertentangan dengan kuasa Tuhan. Contoh, yang sudah menikah, kalau berharap udah punya anak, itu logis, itu Tuhan pasti dengar. Tapi kalau yang sudah menikah berharap untuk menikah lagi, itu tidak boleh. Saudara mau berharap sampai kapanpun, sampai botak pun, harapan itu tidak akan terpenuhi. Kalau saudara melanggar janji pernikahan dan melakukannya, maka itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan saudara pasti akan mengalami kematian seperti yang saya sebutkan tadi. Kematian rohani. Tidak bertobat akan sampai kepada kematian jasmani. Dan kalau kematian jasmani terjadi di dalam kematian rohani, maka kematian kekal akan terjadi, yaitu hukuman di dalam neraka. Poin yang ketiga, makna kebangkitan Yesus bagi saya dan saudara-saudara yang ketiga adalah menerima harta sorgawi. Perhatikan ayat 4 dari bacaan firman Tuhan tadi. Di situ dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi saudara perhatikan urut-urutan daripada sampai pada poin ketiga saat ini. Akibat atau manfaat yang kita dapatkan dari kebangkitan Yesus adalah, pertama, kita dilahirkan kembali. Setelah kita dilahirkan kembali kan kita belum ke surga, kita masih hidup di dunia. Hidup di dunia ini kan masih ada banyak pergumulan. Di dalam pergumulan itu, poin yang kedua mengatakan kita boleh berharap. Kita punya pengharapan kepada Tuhan. Nah, di dalam pengharapan ini kita akan dibawa pada poin yang ketiga, itu menerima janji tentang harta sorgawi yang disediakan Allah bagi kehidupan saya dan saudara-saudara. Nah, harta sorgawi ini adalah bisa berbicara tentang keselamatan, bisa berbicara tentang mahkota. Sebab yang disebutkan, ciri-ciri yang disebutkan pada ayat yang keempat ini, saya merasa bahwa itu tidak ditemukan di dunia ini. Dikatakan begini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apa di dunia yang tidak binasa? Bahkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 12 sampai ayat yang ke-15 mengatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Apapun uang yang banyak yang dikumpulkan, itu pun sedang lenyap. Jadi kalau saudara punya uang yang banyak, dalam situasi seperti ini, rajin-rajinlah beramal. Jangan kancing, karena Tuhan juga bisa kancing buat saudara. Nah, emas yang banyak, itu pun juga sedang lenyap. Jabatan, kedudukan, nama besar, apapun, semua akan berakhir. Tidak ada yang tidak kekal. Kalau tidak ada sesuatu yang tidak binasa, atau semua yang ada di dunia ini pasti binasa, berarti yang tidak binasa ini tempatnya di sorga. Dan Tuhan bilang, kita dilahirkan kembali dalam pengharapan untuk menerima yang tidak binasa itu, yang tidak dapat cemar,
dan yang tidak dapat layu. Apa di dunia ini yang tidak cemar dan tidak layu? Semua. Apalagi kita di Sabu sedang masuk musim kemarau. Kemarin saya perhatikan yang diberikan oleh gambar-gambar yang diberikan oleh BPBD tentang perkiraan cuaca di NTT. Saya perhatikan Sabu punya selalu yang ekstrim semua. Artinya cuaca kita sangat panas dalam prediksi di beberapa bulan ke depan. Sangat kering. Dan saudara bisa melihat di luar rumah, di halaman, di pinggir-pinggir jalan, rumput-rumput mulai layu. Segala sesuatu yang dikatakan sebagai tumbuhan-tumbuhan hijau pada musim hujan bulan Januari, Februari yang lalu, sekarang sudah mulai layu. Nah, berarti bahwa apa yang dijanjikan firman Tuhan tidak ada di sini. Karena semua yang ada di sini bisa cemar, bisa layu. Dengan demikian, saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang dilahirkan kembali, yang hidup dalam pengharapan, itu adalah menerima harta surgawi, yaitu keselamatan, yaitu mahkota. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita bersyukur oleh kebangkitan Yesus. Kita menerima janji-janji tersebut. Lalu kemudian poin yang keempat. Poin yang keempat, sebagai manfaat atau makna atau dampak secara langsung yang kita dapatkan dari kebangkitan Yesus adalah menerima pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Saya kembali dari poin pertama supaya bisa mengingatkan kita dan membuat kita melihat hubungan antara poin-poin ini. Oleh kebangkitan Yesus kita dilahirkan kembali. Kita kan mati karena dosa, tetapi kemudian kita dilahirkan kembali oleh karena anugerah Tuhan. Setelah kita dilahirkan kembali, kemudian kita dipimpin untuk hidup di dalam pengharapan. Karena kita belum sampai ke surga, maka kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan terus berharap kepada kasih karunia Allah. Dalam pengharapan ini ada sebuah janji buat kita, bahwa kita jika tetap tekun dan setia sampai pada akhirnya kita akan menerima harta surgawi, yaitu mahkota kehidupan atau keselamatan, atau dengan kata lain layak masuk surga. Nah, selama kita masih dalam ziarah perjalanan menuju kepada janji tersebut, poin yang keempat mengatakan bahwa kita akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Perhatikan ayatnya yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi sementara kita menantikan keselamatan atau menantikan yang tidak lain yang dijanjikan pada ayat 4, sementara kita menantikan harta surgawi itu, kita akan dipelihara dengan kekuatan Allah. Jadi di tengah corona kita akan tetap dipelihara dengan kekuatan Allah. Di tengah kekeringan dan kemarau yang berkepanjangan, kita akan dipelihara oleh kekuatan Allah. Di tengah berbagai pergumulan, persoalan dan masalah hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan dipelihara oleh kekuatan Allah. Tapi syaratnya, perhatikan kalimat berikut pada ayat 5. Karena imanmu. Ini adalah kata kuncinya. Pemeliharaan Allah itu akan terjadi dalam kehidupan kita selama kita terus hidup percaya kepada Tuhan. Pemeliharaan Allah akan nyata di dalam kehidupan kita selama kita tetap mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi saudara perhatikan, kita sekarang oleh kebangkitan Yesus dibawa kembali kepada gembala pemelihara jiwa kita.
Ini adalah merupakan manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari kebangkitan Yesus. Artinya bahwa kalau seandainya Yesus mati dan tidak bangkit, maka kita tidak akan menerima semuanya. Tetapi kebangkitan Yesus ini merupakan minggu terakhir dalam kalender gereja kita memperingati peristiwa penampakan Yesus. Karena tanggal 21 nanti kita akan mulai masuk dalam memperingati kenaikan Yesus ke surga, lalu kemudian dilanjutkan dengan 10 hari penantian pencurahan Roh Kudus sampai pada puncaknya yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan di dalam minggu terakhir dari memperingati penampakan Yesus kepada para murid ini, kita kembali diingatkan tentang manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari kebangkitan itu. Kebangkitan itu bukan hanya membuktikan bahwa dia benar-benar adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, yang dapat mengalahkan maut. Tetapi kebangkitan itu memberi manfaat yang besar bagi kehidupan saya dan saudara-saudara. Kita bersyukur oleh kebangkitan Yesus, keselamatan kita benar-benar terjamin. Darah Yesus benar-benar mancur menebus. Kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Kita hidup dalam pengharapan, ada janji surga buat kita, dan selama kita berjalan menuju kepada janji untuk memperoleh surga atau keselamatan itu, kita akan selalu ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang percaya, akhir dari renungan firman Tuhan ini saya berpesan kepada kita semua, jangan sekali-kali kita berkecil hati, pesimis, patah semangat, cepat menyerah. Kita harus tetap saling mensupport. Kita harus terus saling menyemangati satu dengan yang lain. Karena kita punya Allah yang sudah mempersiapkan segalanya bagi kehidupan kita. Kiranya kita diberkati pada pagi hari ini. Mari kita tunduk sebentar. Haleluya. Saudara, apa yang sedang menjadi pergumulanmu pada pagi hari ini? Dari keempat poin ini, saya ingin untuk secara khusus memberi penekanan tentang masalah pengharapan. Apa yang sedang membuat saudara takut hari-hari ini? Apa hanya semata-mata corona? Atau mungkin ada hal lain yang sedang membuat saudara merasa tidak berdaya? Ingat, kita punya Allah yang hidup. Saudara tidak sedang menyembah kepada benda mati. Saudara tidak sedang menyembah kepada satu pribadi yang dulu pernah ada dan sekarang tidak ada lagi. Perjalanan sejarah zaman membuktikan Dia selalu ada di setiap langkah hidup kita. Serindu kita menyanyikan pujian ini, puji syukur atas kasih karunia. Terima kasih Yesus. Puji syukur atas kasih karunia-Mu, Yesus Kristus rela mati dan bangkit bagiku. Puji syukur atas Tuhan kuasa-Mu,
dapati bahwa saat ini kami sedang hidup di dalam tekanan. Saat ini kami sedang hidup di bawah persoalan dan masalah. Bahkan jika ketakutan karena virus corona sedang menyerang kehidupan kami, membuat kami merasa tidak berdaya, kami bersyukur oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa kami memiliki pengharapan di dalam Yesus. Oleh karena itu pagi ini hamba berdoa buat bangsa dan negara kami, buat provinsi kami NTT, buat Kabupaten Saburai Jua, bahkan buat bangsa-bangsa di dunia saat ini. Bersama dengan segala orang percaya, kami meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan bahwa badai corona ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segera berlalu oleh kekuatan kuasa ilahi. Kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Peliharalah akan kami, ya Bapa. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa ini, pelihara mereka supaya di dalam tugas, tanggung jawab dan karya, biarlah mereka tetap berharap hanya kepadamu. Kami mendoakan para pasien COVID-19 supaya dalam tekanan, ketakutan yang mereka alami, biarlah mereka juga berharap kepadamu. Kami berdoa untuk setiap keluarga pasien. Kami berdoa dan menyerahkan juga para tenaga medis yang berada di garda terdepan menolong para pasien. Bahkan dalam berperang melawan COVID-19 ini, Tuhan juga memberi mereka untuk selalu hidup di dalam pengharapan kepadamu. Kami berdoa untuk para ahli yang masih terus berjuang untuk mencari obat penangkal virus corona ini. Juga Tuhan menolong mereka dan supaya mereka tetap hidup di dalam pengharapan kepadamu. Setiap kami hamba-hamba Tuhan, setiap kami umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus berharap kepadamu, kami percaya akan janji Tuhan bahwa setiap yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Biarlah janji ini berlaku atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Teraikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan hamba berdoa buat setiap jemaat yang ada di rumah, para simpatisan, atau setiap orang yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Jika mereka sedang dalam keadaan sakit, jika mereka sedang dalam pergumulan menyangkut ekonomi, keluarga, rumah tangga, atau jika mereka sedang menghadapi suatu persoalan dan masalah, saat mereka berharap kepadamu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka dilepaskan, pertolongan Tuhan nyata kepada mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Hamba sudah berhenti berbicara sampai di sini. Silakan Roh Kudus berbicara, menyempurnakan pemberitaan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami yang sudah mendengarkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan menyanyikan satu pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Biarlah pujian ini memberkati kita semua. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Kami juga akan mengakhiri ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan tetap menyertai dan memelihara akan kehidupan kami. Jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu di depan, kami pertaruhkan dalam tangan. Ibadah kenaikan pada hari Jumat tanggal 21, tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, dengan mengangkat tangan kepada Tuhan, terimalah anugerah, berkat, damai dan sejahtera dari Allah yang adalah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat, dalam penyertaan persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, dimulai dari saat sekarang sampai ujung jalan kita masing-masing, sampai hari Maranatha Yesus datang kembali menjemput saya. Seluruh berkat ini kami sambut dan terima, sambil kami yang ada dengan percaya serta diberkati. Bersama-sama kami katakan amin. 2, 3, shalom, sampai jumpa.